Hmm, Wabah penyakit? Gimana sih penjelasannya? Langsung saja. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Hardiana. Saya dari Pendidikan Geografi 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video dengan tema wabah penyakit pada mata kuliah Geografi Mitigasi Bencana. Langsung saja. Bersumber dari bnpb.go.id, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud bencana terdiri dari bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, endemi, dan wabah penyakit. Lalu, apa sih pandemi itu? Pandemi, menurut Cambridge Dictionary, pandemi adalah penyakit berbahaya yang menginfeksi banyak orang sekaligus. Menurut KBBI, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang sangat luas. Sedangkan, menurut Ensiklopedia Britannica, pandemi adalah wabah penyakit menular yang terjadi di wilayah geografis yang luas dan prevalensi tinggi, umumnya mempengaruhi sebagian besar populasi dunia. Biasanya selama beberapa bulan, pandemi muncul dari epidemi, yaitu wabah penyakit yang terbatas pada bagian wilayah seperti satu negara. Suatu penyakit menjadi pandemi bila tersebar luas, membunuh banyak orang dan menular. Faktor penyebab pandemi ya sekarang. Apa sih yang menjadi faktor-faktornya? Penyebab pandemi ada beberapa faktor, misalnya strain baru dan subtipe virus yang pertama kali muncul pada hewan, lalu menjangkau manusia dan mudah menular antar manusia. Di kasus lain, pandemi disebabkan agen penyebab penyakit yang bermutasi dan daya pedulinya meningkat. Sedangkan menurut WHO, pandemi mulai terjadi ketika memenuhi 3 kondisi, yaitu munculnya penyakit baru pada populasi, agen menginfeksi manusia, dan menyebabkan penyakit serius, agen menyebar dengan mudah dan berkelanjutan di antara manusia. Tahapan pandemi, menurut WHO mendefinisikan tahapan pandemi ke dalam 3 periode, yaitu interpandemic period, pandemic alert period, dan pandemic period. Interpandemic period, fase pertama tidak ada subtipe virus influenza baru yang terdeteksi pada manusia. Fase kedua, tidak ada subtipe virus influenza baru yang terdeteksi pada manusia, tetapi ada penyakit hewan yang mengancam manusia. Selanjutnya ada pandemic alert period, ada fase ketiga, keempat, dan kelima sampai klaster yang lebih besar, tetapi penyebaran antar manusia masih terlokalisir tentunya. Selanjutnya pandemic period, di mana fase 6 pandemi ini penularan semakin meningkat dan berkelanjutan pada populasi umum tentunya. Selanjutnya ada 3 jenis status keadaan darurat bencana. Yang pertama ada siaga darurat, ada tanggap darurat, dan darurat kepemulihan. Status siaga darurat, keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini dan diberlakukan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada status tanggap darurat, yang mana keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat. Terakhir, status transisi darurat ke pemulihan, di mana keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berlangsung. Nah, wabah yang pernah terjadi diantaranya ada cacar, flu babi, Black Death, AIDS, flu Spanyol, Justinian, dan sekarang yang sangat hangat diperbincangkan ialah coronavirus.
Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menyebabkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Self-Acute Respiratory Syndrome. Nah, apa perlu mitigasi pada coronavirus? Tentu perlu. Mitigasi adalah perencanaan dan langkah sejak awal menghadapi dan mengatasi bencana, sedangkan adaptasi adalah respon, menyesuaikan kebijakan dengan tantangannya untuk menghindari, mengurangi, dan mengatasi dampak bencana yang terjadi. Kuncinya adalah disiplin, kunci keberhasilan. Awalnya coronavirus ini berawal dari Wuhan, Cina, dan sekarang coronavirus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, tentu berdampak pada negara kita, negara Indonesia, yang berawal kasus hanya 2-3 orang dan sekarang kasusnya sudah ratusan ribu tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Apa sih yang harus kita lakukan selaku insan yang memiliki peran dalam penanganan COVID-19? Tentunya salah satu dampak awalnya yaitu coronavirus dari animal to human sekarang berubah menjadi human to human. Ini menjadi PR besar bagi kita selaku masyarakat Indonesia. Nah, tentunya ada 5 pencegahan penyebaran virus corona. Penasaran apa saja? Langsung saja kita simak bersama-sama. Apa saja? Yang pertama, cuci tangan dengan air yang mengalir minimal 40 detik. Salah satunya dengan kadar alkohol kurang lebih 60-80% sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Yang kedua, hindari kontak mata, hidung, dan mulut dengan ketika lawan berbicara ataupun ketika kita memegang mata, hidung, mulut. Usahakan ketika tangan kita bersih. Selanjutnya, jika batuk dan bersin, tentunya tutup mulut dengan lengan bagian dalam, bukan dengan kepalan tangan, tetapi dengan lengan bagian dalam. Selanjutnya, hindari kerumunan, tentunya minimal berjarak 1-2 meter, jangan sampai berdekatan di dalam kerumunan karena ini memicu timbulnya penyebaran virus corona. Selanjutnya, jika ada gejala infeksi virus corona, silakan hubungi hotline di 119 Station 9. Jika teman-teman punya gejala ataupun melihat di sekitar, langsung hubungi kontak tersebut. Pokoknya tetap tenang dan jangan panik. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Selalu jaga kesehatan ya, dan diusahakan work from home, kerja dari rumah. Dari mulai kita awal lockdown, new normal, dan sekarang istilah baru yaitu adaptasi kebiasaan baru. Maka ayo lakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.